Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar mengenai tasrif ya. Yang mana tasrif itu secara bahasa maknanya adalah perubahan ya. Secara bahasa berarti perubahan. Sedangkan tasrif itu secara istilah ya, secara istilah tasrif merupakan kaidah pembentukan kata dan perubahannya akibat penambahan atau pengurangan. Jadi pada dasarnya kata di dalam bahasa Arab itu bisa dirubah menjadi berbagai macam bentuk dan itu dipelajari di dalam ilmu shorof atau pada fan ilmu tasrif ini ya. Contohnya di situ adalah kata nasoro ya. Nasoro itu bisa berubah menjadi yansuru, salah satunya berubah menjadi yansuru. Kemudian nanti bisa berubah lagi menjadi nasron dan seterusnya. Nah, perubahan inilah yang dipelajari di dalam ilmu tasrif. Atau kalau contoh di dalam bahasa Indonesia ya, kita ambil contoh. Contohnya di dalam bahasa Indonesia ada kata tulis ya, ada kata tulis. Maka bisa dirubah menjadi ditulis ya, bisa berubah menjadi menulis, bisa berubah menjadi tulisan, tulislah dan seterusnya. Nah, perubahan semacam inilah yang nanti akan kita pelajari di dalam ilmu shorof atau dalam tasrif ini. Nah, di dalam tasrif kita harus mengenal wazan ya, yang nanti akan kita bahas secara lebih spesifiknya ya, wazan. Nah, di sini misalnya ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Nah, ini adalah contoh perubahan ya, contoh tasrifnya dari kata fa'ala ya. Kemudian dia bisa berubah menjadi yaf'ulu, bisa berubah menjadi fa'lan, bisa berubah menjadi fa'ilun ya, bisa berubah menjadi maf'ulun, bisa berubah menjadi uf'ul, la taf'ul, maf'alun dan juga mif'alun. Nah, ini contoh perubahannya. Asal katanya adalah fa'ala. Tetapi ulama shorof berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asal katanya adalah fa'ala ini, tapi juga ada yang mengatakan asal katanya adalah dari masdar fa'lan ya. Tapi tidak mengapa. Yang kita pelajari di sini adalah tentang pola perubahannya ya. Dan juga di sini kita harus mengenal tentang yang namanya sigot ya. Sigot itu adalah nama dari wazan-wazan tersebut ya. Misalnya fa'ala itu sigotnya adalah fi'il madhi. Kemudian yaf'ulu sigotnya adalah fi'il mudhari'. Kemudian fa'lan sigotnya adalah masdar. Kemudian fa'ilun sigotnya adalah isim fa'il. Maf'ulun sigotnya adalah isim maf'ul. Kemudian uf'ul sigotnya adalah fi'il amr. Kemudian la taf'ul sigotnya adalah fi'il nahi. Kemudian maf'alun ini sigotnya bisa menjadi isim zaman, bisa juga sigotnya menjadi isim makan ya. Kemudian mif'alun ini sigotnya adalah isim alat. Ya. Yang pertama fa'ala ini adalah sigotnya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, fi'il itu artinya adalah kata kerja, ya, madhi itu bermakna lampau. Artinya adalah kata kerja yang lampau, ya, yang sudah dilakukan, ya. Kata kerja yang telah lampau. Misalnya ada kata yang mengikuti wazan fa'ala, misalnya kata nasoro. Nasoro ini juga fi'il madhi, maka dia artinya adalah telah menolong ya, telah, dia bermakna lampau, fi'il madhi. Kemudian ada fi'il mudhari ya, yaf'ulu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, ini maknanya adalah sedang atau akan ya. Fi'il itu kata kerja, mudhari itu artinya sedang dilakukan atau akan dilakukan ya, pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kemudian fa'lan ini adalah masdar, ya, ini maksudnya adalah pekerjaan itu sendiri, ya, masdar. Kemudian fa'ilun sigotnya adalah isim fa'il. Isim fa'il ini maknanya adalah pelaku pekerjaan atau kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah subjek ya, pelakunya, pelaku yang mengerjakan sesuatu. Misalnya kalau pekerjaannya adalah menyapu, maka fa'ilnya atau isim fa'ilnya dia adalah penyapu ya, orang yang menyapu. Nah, itu contoh dari fa'il, isim fa'il ini. Kemudian maf'ulun ini adalah isim maf'ul. Nah, yang dimaksud isim maf'ul ini adalah objek pekerjaannya
ya, yang dikenai suatu pekerjaan, ya. Misalnya pekerjaannya adalah menyapu, ya. Kemudian yang disapu adalah lantai, ya. Maka lantai inilah yang disebut isim maf'ul, objeknya yang dikenai suatu pekerjaan. Kemudian uf'ul. Uf'ul ini adalah fi'il amr, sifatnya fi'il amr, ya. Fi'il itu kata kerja, amr bermakna perintah, ya. Kata perintah, uf'ul, ya, kata perintah untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Kemudian la taf'ul sigatnya adalah fi'il nahi. Nah, fi'il nahi ini adalah lawan katanya dari fi'il amr. Kalau tadi fi'il amr adalah kata perintah, maka fi'il nahi adalah kata larangan, ya, larangan. Kemudian maf'alun sigot yang pertama adalah sigotnya isim zaman. Isim zaman ini bermakna waktu melakukan pekerjaan, waktunya melakukan pekerjaan tersebut, ya, waktunya, zaman, waktu, ya. Tapi maf'alun ini juga bisa menjadi sigotnya isim makan, yang bermakna isim makan itu adalah maknanya tempat melakukan pekerjaannya, ya, tempat melakukan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir ada mif'alun, sigotnya adalah isim alat, yakni adalah alat, ya, yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, itulah singkatnya kita mengenal tentang tasrif dan juga tentang sigot yang nanti kita akan banyak berinteraksi itu dalam mempelajari ilmu shorof ini. Walhamdulillahirabbil alamin.